Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabar anak-anak ibu semuanya pada hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah sehat, Bu. Ibu bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur pada Allah yang telah memberikan banyak kenikmatan sehingga kita dapat mengikuti pembelajaran pada hari ini. Nah, pada pertemuan kali ini merupakan pertemuan pertama pada kelas 11 setelah kita libur panjang. Selanjutnya, materi ini merupakan materi yang sangat penting karena ini merupakan komponen dari tubuh kita sendiri ataupun makhluk yang ada di muka bumi. Adapun berikut akan Ibu tampilkan PPT-nya. Sebentar ya. Nah, pada hari ini materi kita yaitu mengenai sel. Adapun kompetensi dasar dan indikator pembelajarannya diharapkan setelah mempelajari materi ini, siswa dapat menguasai mengenai teori sel, struktur ataupun organel sel fungsinya, memahami perbedaan sembuhan dan sel, dan memahami transportasi zat pada sel. Sementara indikator pencapaian kompetensi yaitu yang pertama, menjelaskan teori sel, menjelaskan struktur pada sel, menjelaskan perbedaan sel tumbuhan dan sel hewan, menjelaskan transportasi zat melalui membran. Selanjutnya, adakah yang tahu apa itu sel sebelum kita lanjut kepada materi? Mungkin untuk Adelia Ananda bisa memberikan pendapatnya akan apa itu sel. Silakan Adelia. Baik, Bu. Nah, menurut saya, Bu, sel itu merupakan unit terkecil yang menyusun tubuh makhluk hidup dan merupakan tempat terselenggaranya fungsi kehidupan. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih kepada Adelia. Nah, baiklah kita lanjutkan untuk mengenai materi sel. Nah, pengetahuan tentang sel telah dimulai sejak abad ke-17, di mana pada waktu itu Robert Hooke, yaitu seorang ilmuwan dari Inggris yang berprofesi pedagang, membuat sebuah alat yang dapat digunakan untuk mengamati benda-benda yang sangat kecil. Alat itu kemudian dikenal dengan nama mikroskop. Dengan mikroskop inilah Robert Hooke dapat melihat bagian-bagian dari irisan kulit kayu yang mati yang sangat-sangat kecil. Hasil pengamatan itu berupa petak-petak segi 4 yang tengahnya kosong. Benda itulah yang disebut sel, yang berarti petak atau ruang-ruang kecil. Hasil observasi dari ilmuwan selama beberapa tahun membentuk suatu teori yang dinamakan teori sel. Adapun teori sel itu menyatakan bahwa sel merupakan unit struktural paling dasar dari makhluk hidup. Sel merupakan unit fungsional dari makhluk hidup dan semua sel berasal dari sel lainnya melalui proses pembelahan. Selanjutnya, di sini Ibu tampilkan mengenai anatomi sel hewan pada gambar A dan anatomi sel tumbuhan pada gambar B. Selanjutnya, sel merupakan unit terkecil kehidupan, sama seperti yang tadi dijelaskan oleh teman kalian, di mana kehidupan dimulai dari dalam sel.
Sel merupakan suatu pabrik yang di dalamnya dapat disintesis ribuan molekul yang sangat dibutuhkan oleh organisme. Ukuran sel itu bervariasi tergantung fungsinya. Bentuk sel juga tergantung fungsinya. Nah, untuk melaksanakan fungsinya dengan baik dan efisien, maka sel dilengkapi dengan berbagai komponen yang memungkinkan untuk aktivitas sel dapat dilangsungkan. Nah, secara umum, struktur dasar sel terdiri atas beberapa, yakni dinding sel, membran sel, retikulum endoplasma, badan Golgi, lisosom, mikrobodi, mitokondria, kloroplas, ribosom, nukleus, mikrotubul, dan mikrofilamen, sentriol, silia, dan flagen. Tidak semua sel memiliki komponen tersebut seperti yang telah dijelaskan. Tergantung pada tipe selnya yang seperti apa. Selanjutnya, transportasi melalui membran plasma. Nah, membran plasma merupakan selubung sel di sebelah luar sitoplasma. Di dalam sitoplasma terdapat bagian ataupun komponen yang disebut organel. Dan juga terdapat air dan bahan kimia lain yang ikut menyusun dari sitoplasma tersebut. Semuanya itu diselubungi oleh yang namanya membran plasma. Bukan hanya melindungi secara fisik, namun membran plasma juga mengontrol lalu lintas zat yang keluar ataupun yang masuk di dalam sel, ataupun yang disebut transportasi zat melalui membran plasma. Nah, membran plasma bersifat selektif permeabel ataupun semi permeabel, yang artinya membran plasma dapat dilalui dengan mudah oleh beberapa zat daripada beberapa zat lainnya. Molekul yang dapat melewati membran dengan mudah antara lain adalah air, etanol, CO2, dan O2. Sementara untuk molekul lain dapat melalui membran plasma membutuhkan mekanisme khusus, contohnya glukosa. Sifat selektif permeabel tersebut disebabkan struktur membran plasma yang lipoprotein dengan struktur fosfolida bilayer dan struktur protein yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, transportasi melalui membran plasma ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama, transport aktif, dan yang kedua, transport pasif. Selanjutnya, transport aktif merupakan transport zat melalui membran plasma melawan gradien konsentrasi, memerlukan energi dan menggunakan protein pembawa. Contohnya itu zat yang melalui membran plasma melalui transport aktif adalah glukosa dan asam amino. Sementara untuk transport pasif merupakan transport yang tidak memerlukan energi, berlangsung karena adanya perbedaan konsentrasi zat atau larutan di dalam dan di luar sel. Transport aktif menggerakkan molekul melintasi membran sel dari daerah konsentrasi rendah ke daerah konsentrasi tinggi. Transport aktif memerlukan penggunaan energi. Zat-zat yang diserap melalui transport aktif itu misalnya glukosa dan asam amino yang diserap oleh usus kecil pada manusia. Transport aktif dapat terjadi. Transport pasif merupakan transportasi ion, molekul, senyawa dari luar dalam sel yang tidak memerlukan energi. Transportasi ini berlangsung karena adanya perbedaan konsentrasi antara zat yang berada di dalam dengan konsentrasi zat yang berada di luar. Zat-zat yang ditransport bergerak dari daerah berkonsentrasi tinggi menuju ke konsentrasi rendah. Nah, contohnya itu difusi dan osmosis. Selanjutnya, untuk selanjutnya ini, Ibu akan menampilkan video yang mana dengan video ini nanti akan memudahkan kalian dalam mengerjakan LKPD secara berkelompok yang telah dibuat di dalam grup WhatsApp. Berikut ini videonya.
Mohon disimak dengan baik ya. Sel itu apa sih? Hai teman-teman, hari ini kita akan membahas sebuah materi terkecil yang ada di dalam tubuh kita. Materi tersebut terdapat di kulit, mata, rambut, organ, dan lain-lain. Lalu, apa nama materi kecil tersebut? Tentu saja namanya adalah sel. Hanya manusia, sel juga terdapat di seluruh bagian tubuh makhluk hidup lainnya. Apakah kalian tahu mengapa sel ada di setiap bagian tubuh makhluk hidup? Untuk mengetahui jawabannya, yuk kita simak definisi sel dan pendapat beberapa ahli. Definisi sel. Sel adalah satuan unit terkecil makhluk hidup yang merupakan dasar penyusun bagian-bagian tubuh. Definisi sel menurut pendapat beberapa ahli. Yang pertama yaitu Robert Hooke tahun 1665. Sel pertama kali diobservasi dan diidentifikasi oleh fisikawan Inggris bernama Robert Hooke pada tahun 1665. Ia mendefinisikan sel sebagai tempat-tempat kecil yang dibatasi oleh dinding. Hal tersebut dikatakan oleh Hooke usai mengerjakan penelitian yang sederhana dengan sebuah gabus menggunakan mikroskop sederhana. Kedua yaitu Robert Brown tahun 1831. Robert Brown merupakan orang pertama kali yang menyatakan bahwa nukleus merupakan bagian dari makhluk hidup. Berdasarkan penelitiannya, telah diketahui bahwa suatu inti sel selalu terdapat dalam sel hidup dan kehadiran inti sel itu sangat penting, yaitu untuk mengatur segala proses yang terjadi di dalam sel. Selanjutnya yang ketiga yaitu Matthias Jacob Schleiden tahun 1838 dan Theodor Schwann tahun 1839. Schleiden melakukan penelitian kepada tumbuhan. Setelah melakukan pengamatan tubuh tumbuhan, ia menemukan bahwa banyak sel yang tumbuh. Setelah itu, dari penelitian itu, akhirnya dia bisa menyimpulkan bahwa suatu satuan terkecil dari dalam tumbuhan adalah sel. Schwann melakukan penelitian terhadap hewan. Ternyata, dalam penelitiannya, ia melihat bahwa tubuh hewan juga tersusun dari banyak sel. Kemudian yang keempat yaitu Felix Durkheim dan Johannes Purkinje tahun 1835. Felix dan Johannes melakukan penelitian pada tahun 1835. Sesudah melakukan penelitian struktur sel, Felix Durkheim dan Johannes melihat ada cairan di dalam suatu sel. Setelah melakukan penelitian, cairan itu dikasih nama protoplasma. Dan pendapat yang terakhir yang kelima dari Max Calzi tahun 1825 sampai 1874. Menurut Max Calzi, ia menyatakan bahwa protoplasma adalah suatu dasar-dasar fisik kehidupan. Protoplasma merupakan tempat terjadinya proses hidup. Dari pendapat-pendapat itu, muncullah 3 teori tentang sel. Yang pertama yaitu, semua makhluk hidup tersusun dari satu sel atau lebih. Kemudian yang kedua, sel adalah unit dasar dari struktur dan fungsi pada makhluk hidup. Dan yang ketiga yaitu,
Sel-sel lainnya berasal dari proses penggandaan atau replikasi sel yang telah ada sebelumnya. Nah, baiklah, setelah mendengarkan dan melihat video yang tadi, selanjutnya Ibu meminta kalian untuk mengerjakan LKPD secara berkelompok yang telah Ibu berikan di grup WhatsApp. Ibu kasih waktu selama 10 menit untuk mengerjakan dengan baik dan benar. Setelahnya, setiap perwakilan akan menjawab soal yang telah ada di LKPD tersebut. Selamat mengerjakan dengan baik. Adakah yang merasa bingung atau kurang jelas dalam soal yang telah Ibu berikan di LKPD-nya? Tidak, Bu. Dikerjakan secara bersama-sama dengan teman sekelompoknya ya. Jangan berantem. Baik, Bu. Adakah yang sudah bisa mempresentasikan jawabannya dari kelompok berapa gitu mungkin yang sudah bisa menjawab? Atau kita tunggu teman-teman yang lainnya? Hidupkan aja suaranya. Kalau ingin menjawab. Iya, Bu. Atau tunggu aja lah ya sekitar 3 menit lagi. 2 menit. Baik, Bu. Ya, baik. Terima kasih.
Baiklah, menunggu teman-teman dari kelompok yang ingin menjawab, berikut ini Ibu tampilkan LKPD-nya ya. Berikut ini merupakan lembar kerja siswa pada materi sel yang kita bahas pada hari ini. Di mana tadi telah Ibu paparkan juga, dan di sini juga ada tambahan mengenai uraian materi secara ringkas saja. Mungkin sudah cukup ya waktunya, kita mulaikan saja. Kepada kelompok 1 mungkin yang bisa menjawab dari pertanyaan yang ada di LKPD berikut ini. Silakan. Saya, Bu. Ya, baik. Silakan ini jawab nomor 1 ya. Iya, Bu. Baik, Bu. Yang bagian yang ditunjukkan oleh nomor 3 itu merupakan bagian floem atau pembuluh tipis, di mana floem ini merupakan jaringan yang berfungsi mengangkut lalu menyalurkan zat-zat makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih jawaban yang telah diberikan oleh kelompok 1. Mungkin kita beri waktu sebentar untuk kelompok 2 menjawab. Mungkin mereka sedang menyiapkan jawabannya. Apakah kelompok 2 sudah bisa menjawab atau perlu tambahan waktu lagi? Pada kelompok 2 silahkan berikan Sudah, jawabannya. Bu. Baik. Pada Ananda Serni, perwakilan dari kelompok 2 ya, silahkan jawab pertanyaan pada nomor 2, yang mana apa yang kamu ketahui tentang dinding sel? Ya, silahkan. Nah, yang saya ketahui tentang dinding sel ini adalah dinding sel hanya dijumpai pada sel tumbuhan. Dinding sel berfungsi sebagai penyokong mekanik dan memberikan bentuk pada sel. Pada kondisi tertentu, dinding sel berperan untuk melindungi sel agar tidak mengalami lisis. Dinding sel tumbuhan terutama tersusun atas selulosa, hemiselulosa, dan polisakarida pektat. Secara umum, dinding sel pada tumbuhan terdiri atas 2, yaitu dinding sel primer dan dinding sel sekunder. Di antara dinding sel primer dari suatu sel dengan dinding primer dari sel yang bertentangan terdapat lamela tengah. Dinding sel sekunder terdiri atas 3 lapis, yaitu ada lapisan dalam, tengah, dan lapisan luar. Dinding sel biasanya bersifat kaku, namun demikian bukan merupakan pemisah antara absolut antara isi sel dengan lingkungan sekitarnya. Hal tersebut disebabkan karena pada dinding sel terdapat suatu saluran yang menghubungkan antara satu sel dengan sel lainnya. Penghubung tersebut dinamakan plasmodesmata, berperan dalam melayani sirkulasi bahan-bahan interseluler. Selain itu, pada dinding sel tumbuhan, misalnya sel-sel xilem dan floem, terdapat lubang-lubang halus atau lubang-lubang yang besar dapat menghubungkan antara dua sel yang bertetangga. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih atas jawabannya. Jadi dinding sel itu hanya dijumpai pada sel tumbuhan saja, di mana dinding sel ini berfungsi sebagai penyokong mekanik, sebagai pemberi bentuk pada sel, dan dinding sel juga dapat berperan sebagai pelindung agar sel tidak mengalami lisis. Terima kasih pada kelompok 2 Ananda Serni atas jawabannya. Selanjutnya pertanyaan nomor 3 mengenai perbedaan organel sel tumbuhan dan hewan. Gambarnya itu telah Ibu jadikan di cover ada LKPD. Mungkin kepada Rosmayanti bisa menjawab pertanyaan nomor 3 ini. Apakah Rosmayanti bisa menjawab? Bisa, Bu.
Baik, alhamdulillah. Kepada Rosmayanti, Ibu persilahkan. Baiklah, di sini saya perwakilan dari kelompok 3 akan menjawab nomor pertanyaan dari nomor 3, di mana perbedaan yang pertama itu yaitu dapat dilihat dalam bentuk selnya, di mana pada sel hewan ini memiliki bentuknya yang berukuran lebih kecil dibandingkan sel tumbuhan, di mana sel hewan ini tidak memiliki dinding sel, namun cenderung memiliki sitoskeleton, sedangkan pada sel tumbuhan ini memiliki bentuk tubuh yang kaku dan jarang berubah bentuk, dan cenderung dipengaruhi oleh kehadiran dinding selnya. Pada sel hewan tidak memiliki dinding sel, namun pada sel tumbuhan memiliki dinding sel. Pada sel hewan memiliki lisosom, namun pada sel tumbuhan jarang atau bahkan tidak ada lisosomnya. Pada sel hewan tidak memiliki plastida, namun pada sel tumbuhan ada, dan pada sel hewan memiliki sentriol. Sedangkan pada sel tumbuhan itu jarang ditemukan atau bahkan tidak ada. Pada sel tumbuhan itu memiliki vakuola, namun berukuran kecil dan banyak. Sedangkan pada sel tumbuhan itu memiliki vakuola yang permanen dan ukurannya lebih besar. Sedangkan pada sel tumbuhan ini memiliki glisisom, yaitu sedangkan pada sel hewan tidak ada. Baiklah, sekian dari jawaban dari perwakilan kelompok kami, Bu. Baik, terima kasih kepada Ananda. Untuk pertanyaan yang terakhir, siapa yang ingin menjawab dari perwakilan kelompok 4, Ibu persilahkan. Saya, Bu. Ya, silahkan. Ini dijelaskan dulu, ini gambar apa, baru nanti Ananda jelaskan mengenai gambar tersebut. Baik, Bu. Nah, untuk nomor 4 itu merupakan gambar retikulum endoplasma, di mana retikulum endoplasma ini berupa vesikel atau kantung yang dapat berbentuk pipi, bundar, atau tubular, dan satu sama lain dapat berhubungan. Dan retikulum endoplasma ini memiliki selapis membran, dan membran tersebut ada yang berhubungan dengan membran inti dan membran plasma, sehingga dapat berperan sebagai penghubung antara bagian luar sel dengan bagian dalam sel. Dalam retikulum endoplasma ini ada 2 jenis, yaitu retikulum endoplasma halus yang tidak dilekati ribosom dan retikulum endoplasma kasar yang dilekati ribosom. Dan retikulum endoplasma ini memiliki peran anabolik dan protektif. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih kepada Ananda, Adelia yang telah memberikan jawabannya. Nah, pada gambar ini merupakan gambar retikulum endoplasma, di mana di dalam sitoplasma sel terdapat jalinan saluran yang terbatas, membran dan saling beranostomoses dan secara olektik. Itulah yang disebut sebagai retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma merupakan sistem membran yang sangat luas di dalam sel. Membran retikulum endoplasma itu ada 2, yaitu pasa luminal dan pasa intraesperal. Nah, untuk selanjutnya itu Ibu ingin meminta kepada salah satu perwakilan saja menyimpulkan apa yang telah kalian ketahui mengenai materi ini. Mungkin bisa satu orang saja sebelum ditutup pertemuan ini. Silakan yang ingin. Saya, Bu. Ya. Silakan. Nah, baik. Sel merupakan unit terkecil secara struktural dan fungsional pada makhluk hidup. Sel tersusun atas bahan-bahan kimia dan komponen atau
organel sel yang secara keseluruhan saling mendukung untuk berlangsungnya kehidupan sel. Sel tumbuhan dan sel hewan mempunyai banyak persamaan, namun karena adanya perbedaan peran ekologis tumbuhan dan hewan, maka terdapat beberapa perbedaan terutama pada organel atau komponen sel, di antaranya keberadaan dinding sel, lisosom, sentrosom atau sentriol, plastida, vakuola, dan beberapa karakter lainnya. Terima kasih, Bu. Terima kasih kepada Ananda Saruni yang telah memberikan kesimpulan akan materi kita pada hari ini. Nah, untuk tugas pada minggu ini, Ibu ingin kalian membuat resume mengenai poin-poin yang menurut kalian penting mengenai materi sel. Dibuat dalam bentuk tugas harian yang ditulis tangan dan dikirim di Google Classroom, yang mana tugas ini merupakan bentuk penilaian Ibu kepada kegiatan hasil akhir dari suatu pembelajaran pada materi yang telah kita jelaskan dan kita lakukan. Dan tugas ini akan memiliki beberapa poin-poin mengenai bagaimana kalian dapat memahami apakah dengan baik ataupun kurang baik ataupun kalian nggak paham sama sekali. Sehingga nanti ada poin-poin penilaian tertentu dari Ibu kepada kalian. Ibu harapkan pembelajaran hari ini dapat kalian pahami, dapat kalian ingat, sehingga ketika ada ulangan kalian dapat menjawab dengan baik dan benar. Terima kasih untuk semuanya yang telah hadir. Ada sekitar berapa puluh orang ini hari ini, luar biasa ya. Terima kasih yang telah menjawab, terima kasih yang telah menghidupkan kameranya, terima kasih telah mau hadir pada pertemuan pada hari ini. Sekian dari Ibu, semoga apa yang kita pelajari dapat menambah wawasan dan semoga Allah meridhoi dan memudahkan kita dalam melakukan kegiatan setelah pembelajaran hari ini. Tetap protokol kesehatan, tetap semangat pembelajaran darinya, semoga segera berlalu dan kita dapat wisuda. Nah ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Ya, kami juga udah mau siang ini ya. Gitu ya.